Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, di minggu yang kedua ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita di Pontianak. Jesus Teaching Sedekah. Ada beberapa poin ya, ini materi tentang Jesus Teaching Sedekah ini. Tapi nanti kita akan belajar sampai poin yang B saja ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, nanti ada bagaimana Yesus mengajar tentang sedekah ini. Terus untuk memperhatikan tujuan dan motivasinya, baru cara memberi yang benar seperti apa. Ya, untuk yang poin C sama E-nya nanti ya di minggu keempat nanti akan kembali disampaikan. Ya, lanjut. Ya. Untuk Jesus Teaching Sedekah ini ya, itu diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4 ya. Kita masih berbicara tentang seputaran khotbah Yesus di bukit. Ya, ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa ketika Yesus mengkhotbahkan ini, ya sekali lagi ini adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Karena sudah kita bahas bahwa hal ini bukanlah suatu hal yang hanya saat itu saja Yesus mengajar, tapi ini selalu diajarkan berulang-ulang kepada setiap murid, setiap orang yang berkumpul pada saat itu. Ya, Yesus selalu mengajarkan berulang-ulang. Ya. Dan di Matius ini dari pasal 5 sampai pasal 7 inilah apa-apa yang Yesus ajarkan ya. Di Matius pasal 6 ini ayat 1 sampai ayat yang keempat ini sebenarnya ada 3 poin besar ya. Jadi bukan hanya sedekah saja, tapi situ ada poin berdoa dan berpuasa ya. Kita baca ayat ini bersama-sama ya, karena cuma 4 ayat saja. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, lanjut. Ya. Kata sedekah ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi di dalam melakukan sedekah ini, ya, kalau bahasa Arabnya itu sadakoh, ya, itu yang paling sering kita dengar. Ya. Kalau orang agama seberang bilang sadakoh, ya. Ternyata ada juga di tempat kita ini, ya, sedekah, ya. Cuman jarang. Kita kalau dengar kata ini, ya, yang paling sering kita dengar tuh sadakoh, ya. Oh, orang itu. Padahal ini juga Yesus ajarkan buat kita sebagai orang percaya, ya. Bahwa sedekah itu artinya ini, keadilan dan kebenaran. Umumnya kata ini digunakan untuk perbuatan amal. Ya. Jadi dalam perbuatan amal, ya, seharusnya keadilan dan kebenaran itu jangan sampai lepas, hilang, ya. Jadi dalam setiap kita berbuat amal itu benar-benar ada namanya keadilan dan kebenaran di sana, ya. Bukan untuk sesuatu hal yang lain, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sedekah. Nah, ini dia yang sedekah, ya. Sedekah, sadakoh kalau bahasa Arabnya, sedekah kalau Indonesianya, ya. Lanjut. Ya, di dalam pengajaran Yesus di bukit itu, ya, di pasal sebelumnya di ayat yang pasal yang kelima ayat 20 dikatakan, ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mengajar tentang hal ini, itu Yesus tidak berbicara kepada orang Farisi. Yesus tidak berbicara kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu, tapi Yesus berkata kepada murid-murid. Orang-orang percaya dikatakan jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Di dalam agama Yahudi ada 3 tugas utama, ya, atau 3 pilar lah, ya, yang menjadi dasar hidup yang baik, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Ini 3 poin yang utama, inti 3 pilar. Di dalam agama Yahudi pada zaman Yesus pada saat itu, ini 3 hal yang paling utama. Apa tadi? Bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Tuhan Yesus tidak melarang hal ini. Tuhan Yesus tidak mencegah hal ini. Tapi Tuhan Yesus mengoreksi. Ya. Mengoreksi tentang 3 poin ini. Ya. Tentang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Ini Tuhan Yesus koreksi. Ya. Apa yang ada, jadi Tuhan Yesus tidak melarang, tapi Tuhan Yesus mengoreksi. Dan sampaikan kepada murid-muridnya apa yang harus dilakukan dalam menjalankan 3 poin ini. Ya, lanjut. Ya, makna perkataan Yesus tadi, ya, perkataan bahwa hidup keagamaanmu tidak lebih benar jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ini maknanya ini kepada murid-muridnya agar kesalehan para muridnya yang berhubungan dengan tingkah laku seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa lebih benar daripada orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Lebih benar. Ya. Memberi sedekah motivasinya lebih benar. Karena pada saat itu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ketika memberi kesedekah ada hal yang salah, ada motivasi yang salah yang mereka lakukan. Ya. Sehingga perbuatan sedekah ini yang sebenarnya adalah perbuatan yang mulia menjadi hal yang tidak mulia. Ada yang salah ketika dilakukan oleh orang Farisi ketika mereka berdoa. Ya. Berpuasa. Ya. Tuhan Yesus bilang kalau engkau berpuasa, cuci mukamu, basuh, supaya orang tidak berpuasa, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya. Tapi mereka tidak, mungkin ya agak-agak lemas badannya, ya kan? Ada apa Pak? Oh, lagi berpuasa saya. Sudah jalan 50 hari. Bus, hebat. Pinginnya supaya orang tahu dia berpuasa. Supaya dibilang hebat. Ah, itu dia. Itu yang Tuhan Yesus koreksi. Ada hal yang salah dalam 3 poin ini. Makanya di sini Tuhan Yesus ajar kita, ya. Agar kesalehan para muridnya meliputi 2 dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi ibadah atau yang bersifat agamawi. Yesus ajarkan, jangan sampai kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, ya, hanya yang di dalam aja yang diisi terus. Tapi action tindakan keluar, bersedekah, itu tidak dilakukan. Itu ada yang salah berarti. Makanya di sini Yesus ajarkan supaya kesalahan para murid itu meliputi 2 dimensi. Dimensi moral artinya diisi terus di dalam, ya, tentang ibadah dan juga apa yang bersifat agamawi. Ya, agamawi itu tadi berdoa, bersedekah, berpuasa. Ya. Supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang golongannya tertentu, yang sepertinya lebih eksklusif. Wow, kami ini golongan orang-orang yang tidak melakukan hal itu. Ya, isi terus, ya, berdoa, ke gereja, berpuasa, beribadah. Ya, bila perlu Senin sampai Rabu ke gereja terus. Ya, tapi tidak melakukan tindakan di luar. Ya. Itu enggak ada, itu timpang. Kekristenan kita itu timpang. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Baik kita ingin isi ke dalam itu memang penting. Itu yang harus kita lakukan dahulu. Tapi setelah semuanya terisi dalam kehidupan kita, baru kita juga melakukan hal yang di luar. Bersedekah. Ya. Agar para muridnya memiliki keseimbangan antara dimensi moral dan dimensi agama. Sehingga kehidupan kerohanian kita itu seimbang. Tidak timpang. Ya. Tidak seperti
golongan tertentu saja kita ini. Sepertinya kita nih orang kalau mau mendekati kita, jadi orang-orang yang susah di luar sana kalau mau masuk ke gereja, wah ini dosa nih gereja ini. Eksklusif. Ya. Mau jabat tangannya aja susah. Nah itu dia. Ya, saking enggak peduli dengan dunia, yang penting kita harus rajin beribadah ini. Tapi tindakan di luar tidak lakukan ya percuma. Ya, timpang. Ya, lanjut. Ya, poin yang pertama kita perhatikan tujuan dan motivasinya. Ya. Lanjut saja. Di dalam ayat yang pertama tadi, ya, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya. Jangan melakukan kewajiban agama, yaitu bersedekah, berdoa dan berpuasa dengan tujuan dan motivasi yang salah, yaitu supaya dilihat orang. Jangan. Ya. Kalau tujuan kita, motivasi kita supaya dilihat orang, supaya menerima pujian, supaya kita dibilang hebat, supaya kita dibilang baik, supaya kita dibilang orang yang luar biasa, supaya kita dibilang orang yang saleh tadi, ya, kita tidak akan menerima upah Bapa di sorga. Upah kita sudah kita terima. Apa itu? Itu dia tadi, pujian tadi. Ya. Tuhan Yesus menghendaki agar tujuan dan motivasi untuk melakukan sedekah, berdoa dan berpuasa harus dilakukan dengan benar. Dari hati yang benar. Sebab, ini poin-poinnya. Kenapa harus dilakukan dengan benar dan hati yang benar? Ya, lanjut. Ya. Yang pertama, setiap orang bisa memberikan sedekah. Katakan dulu sebelah kanan kirinya, katakan setiap orang bisa memberikan sedekah. Amin. Amin. Bisa enggak Bapak Ibu? Sangat. Ya. Setiap orang bisa memberikan sedekah, tapi tujuan utamanya bukan untuk menolong orang yang menerimanya. Ya. Melainkan untuk memamerkan kemurahan hatinya dan untuk menikmati rasa terima kasih dan pujian dari orang lain. Itu dia tadi. Ingin pamer bahwa dia ini baik. Wah, bahwa dia ini punya uang mungkin. Ya, bahwa dia ini adalah orang yang terpandang. Ya, bersedekahlah dia. Ya. Kayak yang saya bisa lihat viral-viral itu ya. Dia buang-buang duit dari atas loteng. Ya kan? Judulnya bersedekah sih. Tapi motivasinya. Jadi ketika ada pujian, ya, yang berkata, wow hebat orang nih, kaya, orang ini baik bagi-bagi duit, dan itu motivasi dari dia untuk melakukan itu. Memang itu yang dicarinya, ya, dia sudah menerima upahnya. Ya. Si pemberi sedang menunjukkan diri bahwa ia adalah orang yang baik dan murah hati, dan ia menikmati dengan puas pada saat orang yang menerima sedekahnya berkata terima kasih dan memuji dia bahwa dia adalah orang yang baik. Ini banyak. Ya. Semua orang memang bisa bersedekah. Tapi motivasi dari ketika dia bersedekah itu yang perlu penting. Apa motivasinya? Kalau dia bertujuan hanya untuk bertujuan mendapat pujian, terima kasih Pak, makasih Om, terima kasih Bu, terima kasih. Puas hatinya, senang, bangga. Wah dia nih orang baik, sampai satu komplek bercerita, wih bapak itu orang yang baik. Kita dengar-dengar, wih orang sudah ngomongin saya nih orang baik nih. Ya, lumayan nih, kayaknya nanti bisa nyalon kepala desa saya nih. Oh, ya kan? Bisa kayak gitu ya kan? Kalau udah mau pilihan kepala desa udah mulai muncul. Atau yang lain, wah udah mulai ya. Tiba-tiba aja lalu sembako murah, ya. Apalah inilah, ya. Tujuan motivasinya apa? Itu, ya. Nih. Motivasi, ya. Tapi ingat jangan Bapak Ibu kita alergi juga dengan kata terima kasih. Ya ketika kita kalau gitu gimana? Kalau kita memberi sama orang, lalu orang bilang terima kasih sama kita, lalu bilang oh jangan, enggak perlu. Ya nanti saya enggak dapat terima upah dari surga. Bukan gitu maksudnya. Ya motivasi hati kita ketika kita memberi itu apa? Benar-benar bersedekah. Karena kita ingin memberi tulus dari hati kita. Jadi ketika orang bilang berterima kasih ya gak apa-apa.
Ya. Tapi jangan sampai kata terima kasih dari orang itu membuat kita tersanjung, puas, senang. Wow. Kalau begitu, itu. Berarti tujuan kita itu. Ya. Kalau orang terima kasih, namanya orang kita kasih ya pasti terima kasih, ya kan? Sedangkan dia jualan aja, kita beli pakai duit saja, kita beli aja terima kasih dia, ya kan? Kadang malahan kalau saya belanja itu orang penjual nggak sempat bilang terima kasih, saya yang beli yang bilang terima kasih ya. Seharusnya terbalik ya kan? Tapi ini konteksnya berbeda, ya. Motivasinya, ya. Boleh kita melakukan sedekah, berbuat baik, ya siapa saja silakan. Tapi kalau motivasinya yang salah, ya, dia sudah kehilangan upah dari Bapa yang di surga. Dia sudah terima upahnya. Apa itu? Itu tadi, terima kasih. Ya, udah lunas. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Setiap orang bisa menaikkan doa. Ya. Setiap orang bisa menaikkan doa. Tetapi tujuan utamanya bukan untuk ditujukan kepada Allah, melainkan kepada sesamanya. Sehingga isi doa bisa berubah menjadi menasihati agar menegur dan mengejek orang lain. Ya. Bisa. Ya, ini kalau kita baca Lukas 18, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ini tentang kisah orang Farisi yang datang berdoa. Dan pemungut cukai. Ya. Dia bilang, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Tidak ini melakukan ini, tidak ini, dan saya tidak seperti pemungut cukai itu. Wah, ya. Berdoa. Tapi bukan ditujukan untuk Allah, tapi untuk apa? Supaya isi doa itu bisa menyinggung orang. Supaya orang lain dengar, wah, apa ini? Ya. Kan kayak gitu. Ya. Jadi sasaran doa kita itu melenceng. Ya, ketika kita berdoa sama-sama, ya kan? Kayak ibaratnya roket itu, kita tujukan ke sana. Saya berdoa bersyukur ini Tuhan. Agar Tuhan ini. Wah semuanya. Jadi orang yang sampingnya tuh yang dengar tuh, ini sih nyinggung saya nih. Aha. Ya. Sama kayak doa orang Farisi itu. Ketika di bait suci yang perumahan Yesus itu. Ya, ada orang pemungut cukai, orang Farisi. Wah dia lihat ada pemungut cukai nih. Ya kan? Dia datang duduk. Wah saya berpuasa. Saya memberikan persepuluhan katanya. Di Lukas itu kan. Dan saya bersyukur tidak melakukan ini. Dan tidak seperti orang pemungut cukai itu. Wes, ya, doanya sih boleh-boleh ya kan, tapi mengenai orang. Ya. Setiap orang bisa berpuasa, tetapi tujuan utamanya bukan untuk kebaikan jiwa rohaninya atau untuk merendahkan diri di hadapan Allah, melainkan untuk pamer kepada dunia dan sama bahwa ia mentaati aturan agama. Itu tadi. Ya. Bisa berpuasa setiap orang, bisa. Ya. Bahkan dianjurkan bahwa setiap orang Kristen yang paling tidak berpuasa lah. Ya seminggu sekali. Ya. Untuk apa? Agar jiwa rohani kita ini ya terus ya dibaharui. Kita belajar untuk melatih merendahkan diri, belajar menahan nafsu kita. Ya. Melatih diri kita, ya. Tapi bukan lalu dilemas-lemaskan. Ya. Sulit. Kenapa? Belum makan. Kenapa enggak makan? Lagi puasa saya. Saya lagi mencari sesuatu yang kudus. Saya mau lagi pengen membangun diri ini segala macam. Ya. Sudah 80 hari saya ini puasa. Wow. Kalau Musa puasanya 40 hari, dia 80 hari. 2 kali lipat Musa. Orang bilang, hebat. Mantap, luar biasa. Ya. Hal seperti itu yang terjadi pada saat ini. Ya. Itu motivasi yang salah. Ya. Cuci muka kata Tuhan kalau puasa, segar. Ya. Sehingga nggak tahu kalau kita lagi berpuasa.
Ya. Karena kita memang benar-benar ingin menjalankan puasa kita itu dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita dibaharui. Supaya kita belajar untuk merendahkan diri, menahan setiap diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Seperti yang sudah dikutbahkan di tempat ini oleh Bapak Gembala, bagaimana puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menundukkan seluruh indera yang ada dalam tubuh kita ini kepada Tuhan. Itu berpuasa. Ya. Karena pada saat itu juga mereka bilang, kami berpuasa gini. Tuhan berkata, kamu berpuasa, tapi kamu memukul orang. Kamu berpuasa, tapi kamu upah orang kamu tahan. Kamu buat seperti ini. Puasa seperti itu yang kuhendaki kita Tuhan? Tidak. Tapi banyak pada saat itu yang melakukan seperti ini. Sehingga Tuhan berkata, kamu harus lebih baik daripada orang Farisi dalam menjalankan ini. Bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Harus. Ya. Harus. Ya. Lanjut. Setiap orang memang bisa melakukan hal-hal yang baik. Namun jika tujuan dan motivasinya tidak diperhatikan dengan benar, maka akan membuat perbuatan baik itu hanya untuk memperoleh pujian orang lain, menaikkan gengsi dan pamer. Itu dia tadi. Ya. Supaya terpandanglah dia di kompleknya mungkin ya. Pamer, punya uang banyak, punya harta banyak ya. Ia sedang meleset dari sasaran yang sesungguhnya. Yang awalnya hal ini baik sebenarnya dilakukan, tapi karena motivasinya beda, akhirnya meleset. Ya, hal yang baik menjadi hal yang biasa-biasa saja. Ya, tidak sebenarnya hanya untuk kepentingan dia, untuk menguntungkan dia. Ya. Lanjut. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Mereka sudah mendapat upahnya, artinya mereka sudah menerima bayaran secara penuh atau menerimanya secara kontan seperti yang terjadi di dalam perdagangan yang disertai kwitansi. Itu dia tadi. Ketika motivasinya salah, ketika kita salah dalam memberi sedekah, motivasi kita untuk mendapat pujian, motivasi kita untuk pamer, motivasi kita supaya orang berkata, wah kita hebat. Ada kesenangan tersendiri bagi kita ketika kita menerima pujian. Ketika kita menerima ucapan terima kasih, kita merasa senang karena itu yang kita cari. Dia katakan itulah upahnya. Kita sudah mendapat upahnya itu seperti dalam perdagangan udah pakai kwitansi. Lunas dibayar. Ya. Kita tidak mendapat lagi upah yang dari Bapa. Ya, sangat disayangkan. Tapi itulah yang terjadi realitanya. Banyak sekali yang terjadi ketika orang bersedekah, ya. Ini motivasinya yang salah. Lanjut. Kalau engkau memberi sedekah untuk memamerkan kemurahan hatimu, engkau akan mendapat pujian dari orang-orang lain, dan pujian itu sajalah yang akan engkau terima sebagai upahnya. Kalau engkau berdoa dan bersembahyang dengan tujuan mempertunjukkan kesalehanmu di hadapan orang banyak, maka engkau akan mendapat pujian sebagai orang yang kelihatan saleh, dan pujian itu sajalah yang engkau terima sebagai upahnya. Wah, kalau datang beribadah, ya kan, duduk berdoa, bahasa rohnya harus paling nyaring, ya. Bila perlu bergetarnya harus semakin kuat, supaya orang lihat kalau dia ini sedang mengalami lawatan Roh Kudus. Ya, wah, bila perlu bangku dipukul-pukul, ya. Nggak ada yang salah dengan manifestasi Roh Kudus ketika orang mengalami itu. Kalau benar-benar itu terjadi dalam dirinya. Dan itu motivasinya dia memang untuk menyembah Tuhan dan dia mengalami lawatan. Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita datang berdoa, nanti aku harus berdoa ini harus nyanyi yang kuat. Supaya orang tahu suaraku bagus. Harus berdoa yang kencang, nyaring. Bahasa roh harus kuat supaya orang lihat aku ini sungguh-sungguh. Itu. Ada yang salah. Ya. Atau mungkin kita datang ke gereja, ya. Kan banyak nih orang nih kalau datang ke gereja beribadah, ya harus ke gereja hari Minggu. Kenapa? Soalnya kalau nggak ke gereja nggak enak dengan tetangga. Masa orang Kristen nggak ke gereja? Jadi pergilah ke gereja. Sehingga setiap hari Minggu ke gereja, ya, supaya mendapat pujian dari tetangganya. Dia nih orang yang saleh. Setiap hari Minggu ke gereja. Ketika kita dengar, senang, bangga. Itu ada yang salah motivasinya itu. Ya. Lanjut. Kalau engkau berpuasa sedemikian rupa sehingga
semua orang tahu bahwa engkau sedang berpuasa, engkau dikenal sebagai orang yang sedang berpantang. Ya. Bertapa dan bertarak. Nah, bertarak ini maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri, ya. Dan pengenalan secara umum itu sajalah yang engkau terima sebagai bayaran secara kontan. Ya. Berpuasa yang supaya menerima pujian, supaya orang tahu bahwa ini, wah, sampai kamu enggak bertarak. Oh, enggak. Soalnya saya mau benar-benar mau hidup kudus. Ya. Ini ada kasusnya kayak gini. Ya, salah. Ya. Tidak melakukan hubungan suami istri bahkan sampai setahun. Kenapa ditanya? Wah, karena saya ingin hidup kudus dalam menjalankan puasa. Oh, padahal salah konsepnya. Ya. Motivasinya salah. Ya. Berpuasalah berpuasa. Ya. Tapi tujuan motivasi kita harus benar. Ya. Nggak perlu kita harus, kasih tahu, aku berpuasa nih. Ya. Baru orang goreng ayam sedikit, ngapa goreng di sini? Nggak ingat kah lagi ada orang puasa? Oh. Ya. Kan banyak yang kayak gitu yang kita lihat, ya. Sehingga kalau jualan pun harus tutup pakai korden dulu. Karena kalau kordennya dibuka, ayam gorengnya manggil-manggil. Sit. Ya. Ya. Berpuasa, ya, ketika di kantor, hari ini nggak usah balik makanan ya, soalnya saya lagi berpuasa. Nanti kalau kalian bawa makanan, puasa saya bisa batal. Wow. Itu, ya, pasti motivasinya yang salah itu. Ya, nggak perlu kayak gitu, biasa saja. Ya. Nggak perlu harus kita, ya, karena itu yang terjadi pada saat itu. Jadi Yesus mengajarkan pada muridnya ada yang salah, bukan salah berpuasanya tidak, tapi cara melakukannya pada saat itu banyak yang salah. Sehingga Tuhan Yesus mengajar bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara memberi sedekah, bagaimana cara untuk berdoa. Ya. Jika tujuan yang engkau cari bagi dirimu sendiri, maka engkau akan memperolehnya, yaitu upah dalam bentuk penghargaan dari manusia. Namun engkau tidak akan memperoleh upah yang hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri. Banyak orang ini mengalami ini. Hanya untuk dirinya, senang dia, sangat disayangkan. Saya mau katakan ini yang terjadi, banyak. Puas orang dengan apa yang sudah didapatnya, senang. Padahal upah Bapa di surga, itu yang seharusnya kita kejar. Tapi orang Kristen sekalipun sekarang ini banyak sekali bukan mengejar upah yang di Bapa di surga. Ya. Ada motivasi yang salah dalam menjalankan 3 hal ini. Ya. Makanya Tuhan ajar. Ya, dan kita bersyukur kita diajar, ya, melalui Bapak Gembala kita sampaikan ini. Saya sangat diberkati, ya, ketika bilang, oh iya, luar biasa. Ya. Apalagi nanti poin-poin yang berikutnya nanti di minggu itu poin-poin supaya kita mengerti, ya, tidak salah dalam memberi sedekah, tidak salah. Nanti ada diajak minggu keempat. Saya sangat diberkati sekali, ya, sangat diberkati. Ya. Di dalam kehidupan ini kita akan menjumpai orang-orang yang mengejar upah duniawi sebagai tujuan dan motivasinya. Orang-orang ini dengan sengaja melepas upah surgawi yang kekal. Bayangin, dengan sengaja. Tahu kok dia melakukan hal itu, dia tujuannya tahu dia. Ini tujuannya seperti ini, untuk ini. Dia atur semua. Ya, motivasinya untuk ini, supaya nanti orang bilang saya ini. Supaya orang suka sama saya, supaya orang senang sama saya. Jadi orang kalau ada apa-apa nanti pilih saya jadi ketua RT, pilih saya jadi ini, supaya orang ini, supaya orang ini, supaya orang ini, supaya ini. Ya. Ada motivasi, oh supaya saya ini dipandang di lingkungan tempat tinggal saya, tidak diremehkan, supaya orang tahu bahwa saya ini punya banyak uang. Wah. Jadi ayo kumpul hari ini, bagi-bagi duit. Supaya orang tahu, ini ada yang motivasi yang salah seperti ini, ya dia nggak akan dapat upahnya lagi. Ketika orang berkata terima kasih, ya sudah, itulah upahnya, kontan. Itu seperti perdagangan, sudah ada kwitansinya, lunas, cap, udah, upahnya tidak terima lagi daripada Bapa di surga. Ya, lanjut. Ya, sekarang Yesus mengajar tentang sedekah ini, cara memberi yang benar. Ya, bagaimana cara memberi yang benar? Ya, di dalam ayat yang kedua tadi, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Kalimat yang berbunyi memberi sedekah dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata elemosuni, ya, yang berarti perbuatan belas kasihan. Jadi kata bersedekah, memberi sedekah ini adalah berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan, itu motivasi yang benar. Karena kita memiliki belas kasihan terhadap orang itu, kita berikanlah pada dia. Jadi didasari dari hati yang berbelas kasihan. Bukan karena motivasi ingin mendapat pujian. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berbelas kasihan, benar-benar motivasi kita tulus karena kita berbelas kasih sama orang yang akan kita berikan. Ketika kita memberikan sama dia lalu dia berkata terima kasih, jangan anti, jangan alergi karena hal itu. Dia pasti akan ucapkan hal itu. Udah pasti. Nggak mungkin ketika dia kita kasih lalu dia bilang enggak, pasti dia bilang makasih Pak ya. Tapi hati kita, motivasi hati kita memang berbelas kasih, memang hanya untuk memberi, ya. Tidak ada niat lain, tidak ada mencari pujian, tidak hanya berharap dari terima kasih itu menjadi kita senang apa? Enggak. Tuhan tahu. Ya. Jadi kita nggak perlu alergi lah. Ya, orang bilang terima kasih, ya nggak apa-apa. Ya, ini berkat Tuhan. Ya. Jadi belas kasihan, bukan minta pujian. Ya. Lanjut. Yesus memerintahkan agar semua muridnya melakukan perbuatan baik yang penuh belas kasihan. Ya. Yang penuh belas kasihan. Seperti yang sudah kita bahas di bulan kemarin, ya, Jesus teaching love your enemies. Salah satu gambaran Allah yang disampaikan Yesus pada saat itu apa? Bapa di sorga baik kepada semua orang. Bapa di sorga berbelas kasihan kepada semua orang. Dia memberikan hujan kepada orang yang baik dan tidak baik. Memberikan matahari kepada orang yang benar dan tidak benar. Belas kasihan Tuhan itu. Yesus di sini mengajar kembali kepada murid-muridnya untuk melakukan sedekah ini dengan penuh belas kasihan. Seperti Bapa mengasihi semua orang. Ya. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan untuk pamer. Tapi benar-benar dari hati yang tulus dengan penuh belas kasihan. Yesus menghendaki semua muridnya sebagai pemberi-pemberi yang berbelas kasihan. Bukan sebagai orang yang kikir dan mementingkan diri sendiri. Jadi perintah untuk memberi tidak hanya untuk murid Yesus yang kaya saja, tapi untuk semua murid Yesus. Semua dipanggil untuk menjadi pemberi. Jadi Yesus mengenai ini murid-muridnya ini pemberi yang belas kasihan ini. Ya, itu tidak ditujukan kepada murid-murid yang kaya. Yang miskin enggak. Ini ditujukan kepada semua murid, semua orang yang percaya, bahwa setiap orang yang percaya harus melakukan apa? Bersedekah ini, memberi ini. Ya. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, ya, Rasul Paulus menuliskan di sana melalui ilham Roh Kudus, dikatakan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kalau kita dalam hari-hari itu kadang-kala kita berkata gini, lebih bagus tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Makanya kadang kalau orang beri, kita ngambilnya dari atas. Supaya tetap di atas tangannya. Padahal memberi maksudnya tangannya di atas, yang menerima tangan di bawah. Ya kan? Tapi karena kita penerima ini tahu, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ketika orang kasih, ya kan, beri, seharusnya tangan gini, enggak, ambil. Makasih ya. Ya. Ini. Jadi diajarkan kepada semua murid, bukan hanya yang kaya, yang miskin. Memang pada saat itu juga ketika di Antioquia, murid-murid yang pertama ini ketika mereka percaya kepada Tuhan, ya, kita baca di firman Tuhan ya, mereka yang miliki tanah, mereka jual hartanya, lalu mereka berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Tapi bukan berarti bersedekah ini hanya untuk pada murid yang kaya. Ya, karena di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 ini tentang kisah jemaat yang di Makedonia. Ya, coba buka ayat ini, 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan.
sedang dicobai, sedang menderita, sedang tertekan, kismin lagi, ya, miskin. Tapi mereka murah dalam kelimpahan, memberi. Ya. Mungkin saja pada waktu satu menetapkan, waduh, Makedonia ini miskin nih, mau minta sumbangan. Ya udahlah, untuk jemaat di Makedonia ini 500.000, misalnya. Ya. Tapi setelah dikumpulkan, berlimpah mereka beli. Mereka kasih banyak. Itu Paulus sampai, wah, luar biasa. Jadi hal ini sekali lagi dikatakan bukan untuk murid yang kaya. Semua orang percaya harus melakukannya. Amin. Amin. Coba bilang dulu kanan kiri kita harus melakukannya. Ya. Kita harus melakukannya, bersedekah ini. Jadi yang berkata, oh biarlah mereka yang punya duit saya ini yang gak punya apa-apa, gak perlu melakukan bersedekah. Enggak. Kita belajar dari jemaat Makedonia tadi. Tertekan. Ya kan? Penuh penderitaan. Hidup susah. Miskin. Tapi mereka penuh kemurahan. Mereka memberi dengan sukacita. Bahkan banyak mereka beri. Berlimpah-limpah mereka beri. Ya, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya lanjut. Ya, cara memberi yang benar. Jangan canangkan. Yang pertama, jangan canangkan. Ya. Apa maksudnya? Orang-orang Farisi pada saat masukkan persembahan atau memberi bantuan ke rumah orang miskin, entah itu di rumah ibadat dan di lorong-lorong, ketika mereka melakukannya di depan mereka, ada sejumlah orang yang membawa canang dan membunyikannya dengan tujuan untuk memancing orang banyak datang berkerumun untuk menyaksikannya. Jadi pada saat itu, ya, ketika orang Farisi ini mereka bersedekah, mereka canangkan. Ya, jadi ketika mereka mau memberi sedekah, ada orang di depannya, ya, rombongan, ya, mungkin pakai musik, tas. Ya. Orang Farisi atas nama Ruben memberikan sedekah bantuan kepada orang. Oh, jadi ramai orang datang kumpul, lihat. Wah, baik ya dia. Itu yang terjadi. Ya. Jadi pada saat itu yang terjadi. Jadi Tuhan katakan kalau engkau memberikan sedekah seperti yang dilakukan orang Farisi ini, mereka sudah dapat upahnya. Apa itu? Pujian tadi. Ucapan terima kasih tadi. Udah itu aja upahnya. Itulah hal yang salah dalam bersedekah. Ya. Jadi Yesus menegur caranya, bukan sedekahnya. Ya. Caranya, ya. Kalau di sekarang nih ya mungkin panggil wartawan, media-media, kumpul semua. Kumpul. Ya. Karena kami mau memberikan sedekah. Live, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, live semua, pasang kamera kanan kiri. Beri. Ya, saya sering nonton di TV-TV itu. Ya. Lalu banyak orang komentar, wow, sangat mulia hatimu Bu, sangat mulia hatimu Bang. Ya kan, ada yang biasa di TV itu, dia live ya kan, orang-orang datang, ya bagus sih ya kan. Jualan apa Pak? Oh, ya. Ini ada rezeki buat Bapak gini. Wow, sungguh mulia hatimu Bang, ini. Ya. Saya mau katakan dia sudah dapat upahnya. Ya. Kalau motivasinya untuk itu, ya dia sudah dapat upahnya. Ya. Sudah dapat menjadi, enggak perlu kita cadang, enggak perlu, ya. Tapi yang terjadi sekarang ya seperti ini, ya. Tujuannya, motivasinya, ya itu dia, ya. Makanya mereka perlu, panggil, ramai-ramai, ya. Lanjut, ya. Praktek inilah yang dikoreksi oleh Yesus. Yesus melihat sebuah hal yang jahat di hati manusia, yaitu kegandrungan akan sanjungan manusia, pengen dipuji, ya, pengen supaya wow, hebat, luar biasa, ya. Manusia sangat suka dengan sanjungan dari manusia yang lain. Ya, itu normal. Banyaknya seperti itu. Benar enggak? Ya. Benar kan? Kadang pun kita terjebak dalam hal ini. Benar ya Bapak Ibu ya? Ketika disanjung orang, hati-hati ya. Manusia haus akan pujian atau penghargaan dari manusia untuk dirinya sendiri. Ini adalah sifat kekanak-kanakan ya. Kalau anak-anak ya seperti itu memang.
Mereka buat seperti ini supaya mereka dapat pujian, supaya mereka diperhatikan, supaya mereka dibilang hebat. Ya seperti itu. Tapi kalau kita yang murid sejati, yang benar-benar sudah dewasa di dalam Tuhan, Rewani, ya bukan seperti itu kehidupan kita lagi. Ya. Lanjut. Yang kedua, ya, hanya Allah saksinya. Ya. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika kita mau memberikan sedekah, ketika kita mau bertindak, melakukan tindakan ini, ya kita harus muncul introspeksi pertanyaan dalam diri kita. Apa yang aku pikirkan dalam hatiku? Sementara tangan kananku ini memberi, apa motivasi kita? Apakah kita memang benar-benar belas kasihan? Atau ada pujian yang kita ingin terima, yang kita ingin rindukan, yang kita ingin dengar? Atau ucapan terima kasih? Atau ingin supaya orang tunduk, terima kasih. Atau orang kata, hebat. Oh. Introspeksi. Ya. Lanjut. Yesus berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini pengajaran yang kayak agak sulit ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ini gimana maksudnya? Sementara ini dekat nih tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Apakah kita memberi itu tangan kiri kita tinggalkan dulu di pintu luar? Ya. Atau mungkin ketika kita masuk rumah orang, ya masuk dulu badan dengan tangan kanan, pintunya kita tutup, tangan kiri kita dijepit di luar gini supaya nggak tahu dia, ya. Supaya nggak tahu kalau tangan kita nih ya, lagi memberi ya. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Yesus memberi perumpamaan ini, jika orang memberi dilakukan dengan tangan kanannya, maka tangan kirinya tidak boleh mengamati atau mengetahui apa yang kita lakukan dengan tangan kanan. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Ya kita lakukan ya kerjakanlah. Nggak perlu seperti tadi itu dicanangkan. Diumumkan dulu. Saya mau memberi sedekah. Ya, kumpul semua, enggak perlu, lakukan aja. Beri aja. Sampaikan aja. Datangi, kasih dengan tujuan kita berbelas kasihan. Sampaikan, berikan. Ya, itu. Ya. Sembunyi-sembunyi, enggak perlu kita harus ngomong-ngomong. Ya, lanjut. Ya. Kita tidak boleh bercerita kepada orang. Ya. Bahkan kepada diri kita sendiri. Waduh, ini gimana lagi nih? Kita yang melakukannya, tapi kok nggak boleh bercerita kepada diri sendiri, kan susah. Sementara yang melakukan kita. Ya. Kita tidak boleh terlalu sadar diri dalam hal memberi, karena kita bisa terjebak menjadi kebaikan diri sendiri. Kita bisa dengan cermat menyembunyikan pemberian kita kepada orang lain. Tetapi sementara itu kita bisa menyembuhkan diri dalam pikiran kita dan mengucapkan selamat pada diri kita sendiri atas prestasi ganda kita, baik dalam hal memberi maupun dalam hal merahasiakan pemberian itu. Artinya apa? Kita nggak boleh bercerita-cerita sama orang. Woi gini ya. Aku sudah memberi ini loh, sama ini dia gini loh, ini loh. Ini orang ini aku gini, aku kasih ini. Ya kalau motivasinya dia bercerita supaya agar orang itu juga tergerak untuk mau bersama-sama memberi, ya contoh misalnya kita mau memberi nih, cuman kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini belum cukup, ya kan, lalu kita sharing sama teman kita, ya saya ketemu orang ini seperti ini keadaannya, saya berbelas kasihan, saya mau memberi tapi apa yang saya punya ini belum seberapa, mau nggak? Itu bercerita seperti itu nggak apa-apa, ya. Kita merencanakan berapa kita sampaikan pada istri, nggak masalah itu, ya itu motivasinya nggak salah. Kita mau ibaratnya supaya orang juga mau melakukan sama-sama, bukan untuk mendapat pujian, tidak. Tapi kalau bicara, aku udah ini aku yang perhatikan tuh, setiap bulan, saya supaya, hebat kamu ya, senang kita, itu hati-hati, itu motivasinya salah. Bahkan kita bercerita kepada diri kita sendiri, ingat terus, saya udah lakukan ini. Saya udah berbuat ini, saya buat ini, sehingga kita merasa bahwa diri kita baik. Nah itu maksudnya, bercerita kepada diri sendiri tadi. Sehingga kita merasa bahwa diri kita ini, diri aku ini sudah baik, udah melakukannya orang yang bersedekah, udah baik, ini. Itu yang salah.
Itu yang salah. Ya. Itu adalah hal yang salah. Ya. Lanjut. Waspada dengan hati kita. Ya, ini aturannya waspada dengan hati kita. Betapa jahatnya hati kita. Ya, harus waspada kita. Makanya kita perlu selalu berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Ya. Hati kita nih. Supaya apa yang keluar dari hati, keinginan hati kita itu benar-benar tulus untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukan untuk mendapatkan, karena hati ini cenderung tuh, jahat. Pengen dipuji kita nih hati ini, wah sanjung. Pengen dibanggakan, pengen wah itu. Ya, tapi kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk menerangi supaya hal itu bukan menjadi motivasi kita. Tapi motivasi kita memang untuk memberi itu dengan belas kasihan agar nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jika kita memberi sedekah untuk menolong orang lain, untuk menunjukkan belas kasihan, tapi hati kita melenceng tanpa diketahui oleh siapapun, yaitu kita mengubahnya menjadi kesempatan untuk menyombongkan diri. Ini akibatnya sasaran utama pemberian sedekah manfaatnya bukan lagi bagi si penerima, melainkan bagi si pemberi. Ya, kemurahan hati diganti dengan mementingkan diri sendiri. Ini adalah dosa di hadapan Allah. Memberi sedekah, tapi hati kita mulai melenceng, mulai sombong, mulai mencari pujian. Itu bukan manfaatnya lagi bukan bagi si penerima tadi. Tapi kemurahan hati itu sudah diganti dengan mementingkan diri sendiri. Ada tujuan tertentu. Kita memberi dia, perhatikan dia ada tujuan sebenarnya, maksud dibalik itu. Ya. Itu dikatakan dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang jahat. Ada suatu hal yang jahat. Tapi kalau motivasi hati kita baik, karena Roh Kudus yang menguasai kita memberi, ya kita memang sih ada tujuannya, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mau bersyukur pada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau datang beribadah kepada Tuhan, itu enggak masalah. Itu motivasi yang baik. Supaya orang yang kita tolong ini ya benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Enggak apa-apa motivasi seperti itu. Tapi kalau untuk diri sendiri, untuk kepentingan dia, itu yang salah. Ya. Jadi kalau kita memberi, kita berharap apa yang kita tabur itu bagi orang itu, kita berharap agar orang itu mau datang bersyukur pada Tuhan, berterima kasih, agar orang itu mau beribadah, memuji, itu enggak salah, itu motivasi yang baik. Ya. Jadi enggak perlu takut ketika kita datang seperti itu, kita lakukan, lalu orang itu bilang terima kasih, enggak masalah itu. Ya. Tuhan tahu hati kita. Yang penting dari awal motivasi kita itu sudah benar. Ya. Kita enggak perlu ketika orang sanjung kita merasa bangga, lalu kita tadi cerita pada diri sendiri, aku ini udah baik ya. Ini akhirnya apa, muncul sombong, merasa bahwa kita ini hebat, merasa kita ini mampu untuk melakukan itu yang salah. Ya. Lanjut, lupakan. Nah, bilang lupakan, katakan dulu lupakan. Ya, ini bukan lansia nih, bukan nih, lupa, bukan. Karena dia ada tua, bukan, ini lain. Ya. Kita memang tidak bisa menutup mata dalam hal memberi karena kita harus merencanakan pemberian kita. Ya. Pasti ya, kita merencanakan, tidak bisa menutup mata. Lalu kita memberi, orang datang, lalu kita tanda tangan, kusansi, tutup mata. Salah tanda tangannya. Bukan. Ya kita lihat nominal berapa. Ya itu sah saja, merencanakan. Ya. Mencatat keuangan kita dan tahu dengan pasti dengan jumlahnya pemberian kita. Ya. Kita rencanakan, bulan ini ada duit lebih nih, sekian. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, bagaimana? Bagaimana kalau kita memberi bantuan pada sini, untuk sedekah, untuk lumbung ngasih. Enggak masalah. Ya. Merencanakan itu hal yang baik. Ya. Enggak ada yang salah dengan itu. Ya. Tapi setelah melaksanakan pemberian maka kita harus serta-merta melupakannya. Kita tidak boleh mengingatnya lagi supaya jangan timbul dalam hati kita rasa puas diri yang dapat membuat kita menjadi sombong. Jadi di dalam memberi sedekah kita juga mengorbankan perasaan kita dan ditandai oleh sifat pelupa. Ingat, ini bukan pelupa lansia, bukan.
Artinya ketika kita sudah memberi, yang apa kita rencanakan kita sudah memberi, ya udah. Lupakan itu, jangan ingat-ingat terus, wow aku sudah memberi ini, wah aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Lu ingat terus, sehingga nanti akhirnya sombong. Ya, merasa puas diri, merasa bangga, merasa hebat itu ya. Jadi ketika sudah tetap memberi, ya udah lupakan. Nanti dia tumbuh taburannya. Amin. Ya, lanjut. Hanya Bapa di surga yang saksinya ya. Yesus mengajarkan dalam memberi kepada orang yang membutuhkan janganlah untuk mendapat sanjungan manusia atau kemungkinan untuk berbangga terhadap diri sendiri, melainkan untuk mendapat perkenanan Tuhan. Cukup hanya Tuhan yang tahu dan biarlah hanya Tuhan yang menjadi saksi satu-satunya dari tindakan pemberian kita. Yesus mengatakan Bapamu yang di surga yang melihat perbuatan yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu cukup Bapa saja di surga. Ya, saksinya. Perbuatan tersembunyi, perbuatan yang dilakukan oleh tangan kanan kita yang tidak diketahui tangan kiri kita itu perbuatan tersembunyi yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Bapa di surga tahu dan Dia akan memberikan upahnya kepada kita. Amin. Ya. Amin. Ya. Kita mengerjakannya. Ya. Tuhan tahu. Ya. Tuhan tidak menutup mata akan hal itu. Nggak perlu kita harus canangkan, harus wah gembar-gembor ini, panggil wartawan dulu, suruh dulu, atau lagi live nih. Ya, kebanyakan sekarang itu dia. Saya nengok di live itu ya kayak gitu. Ya, supaya ada pujian, supaya ya ngomongnya sih bilang terima kasih memang ini ya, tapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang ingin dia dapatkan dari hal itu. Ya. Lanjut, yang terakhir, cara memberi yang benar, jangan menjadi orang munafik. Ya. Matius 6 ayat 2, jadi apabila engkau bersedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lanjut. Apa munafik itu? Ya, kalau orang bilang ini munafik ini singkatan dari muka nabi pikiran kotor. Di dalam zaman Yunani kuno, ya, orang yang disebut si munafik adalah nih, di satu pihak sebagai seorang orator dan di pihak lain sebagai seorang aktor. Kehidupan pada saat itu digambarkan bahwa bagaikan sebuah pentas di mana seorang memainkan perannya masing-masing. Si munafik ini sambil menanggalkan jati diri yang sebenarnya, lalu ia mengenakan suatu jati diri palsu. Ia menjadi bukan lagi dirinya melainkan menyamar dengan menokohkan seorang lain. Ia sedang mengenakan kedok atau topeng. Jadi dia menjadi aktor. Ya, contohnya ya kayak Jackie Chan. Ya. Jackie Chan nih di rumahnya tuh bukan dia mabuknya, enggak, tapi ada filmnya Dragon Master ya kan. Kalau orang-orang yang seumuran saya mungkin yang pasti tahu lah film itu ya. Itu menjadi film favorit di zaman kami dulu. Ding 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 deng 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 deng. Wah, kalau udah kayak gitu musiknya berarti menang dia, ya kan? Benar apa Alek ya? Ya, melekat itu karena tiap hari nonton, nggak boleh ketinggalan. Ya. Berkumpul ya. TV satu numpang TV tetangga ya. Ramai-ramai ya ini ya. Kita tahu dia nggak bisa seperti itu sebenarnya. Ya, aslinya nggak bisa atau mungkin yang kayak Pendekar Raja Wali dulu ya. Film Yoko itu kan. Ya, Bibi Lung. Oh, ini pasti tahu semua ya. Film Indosiar dulu. Ini film terfavorit nih, yang tidak boleh ditinggalkan masyarakat pada saat itu. Bisa terbang. Bisa nih ya, itu aktornya seperti itu ya. Tapi kehidupan aslinya tidak seperti itu. Ya, itu pengertiannya seperti itu ya. Lanjut. Di dalam dunia teater atau seni pentas, memang tidak ada yang salah dan bukan sebuah tindakan penipuan jika aktor memainkan peran mereka ya. Para penonton sadar bahwa mereka datang ke situ untuk melihat pertunjukan drama dan mereka tidak merasa dikibuli ya. Lee Min Ho itu biasa-biasa aja orangnya sebenarnya. Ganteng ya, kurang lebih kayak saya lah ya mungkin ya. Lee Min Ho itu. Cuman ketika dia peran menjadi seorang raja, ya kan ada kan itu. Ya. Apa judulnya itu yang lupa saya, yang ada dokter pulang dari masa lalu ya. Saya lupa judulnya itu, film Lee Min Ho yang agak terkenal awal-awal muncul Lee Min Ho itu. Ya. Kita tahu sebenarnya dia biasa-biasa, tapi ketika filmnya dia beraktor semua kita nggak protes, orang terhibur, itu sah-sah aja. Kita tahu di dalam dunia kehidupan nyatanya dia sudah berkeluarga, sudah menjadi istri orang, menjadi suami orang. Tapi di dalam film
ya, dia menjadi single. Nggak ada orang lalu nonton bioskop, wah, dia kan udah nikah. Masalah di film ini dia sih nggak ada. Ya, itu bisa kena lempar satu bioskop dia. Itulah aktor memainkan, nggak ada salah dengan itu ya. Waktu saya ke Pontianak bulan lalu, saya nonton film Thailand itu ya. Apa, The Grandma apa itu ya. Filmnya katanya paling sedih, saya penasaran nih filmnya nih ya. Apa filmnya namanya tuh? Lupa saya tuh, ya Thailand itu. Jadi kisahnya seorang nenek, ibu, ya, dia punya anak 3, ya, 1 tukang judi, yang 1 udah jadi kaya tapi suka lupa sama orang tuanya, tinggal yang 1 yang perempuan itu kerja buruh kasar. Anak perempuan ini yang ngasuh neneknya. Saya nonton juga, ya. Itu memang benar sedih filmnya. Ya. Jadi ketika momen sedih itu yang saya lakukan, saya lengokin ke belakang ya kan, wah saya lihat orang menangis semua. Ya. Wah, memang luar biasa film ini. Ya. Sampai nangis-nangis orang. Ya. Kenapa saya harus perhatikan mereka? Karena kalau saya serius juga bisa-bisa nangis juga saya ini. Ya. Bahaya, gawat ini kalau saya nangis. Ya. Mana di sebelah saya ada nenek-nenek lagi, orang-orang tua tuh banyak nonton film itu. Saya nonton. Kalau nangis ini nggak enak juga nih, badan besar. Ini masa, wah kan, nggak enak ya. Saya pura-pura gini, kalau sudah sedih, saya pura-pura lihat gini-gini. Nah. Itu aktor ya, biasa aja. Ya. Tetapi lain halnya dengan orang munafik. Nah, ini yang berpura-pura agamawan atau rohaniawan, ia sengaja berperan sebagai orang beragama dengan maksud menipu orang-orang di sekitarnya. Ya, lanjut. Dalam berpura-pura layaknya seperti seorang aktor. Ia mengambil suatu kegiatan agamawi atau kerohanian yang ada pada dirinya dan ini merupakan kegiatan yang pasti dan nyata. Lalu ia menyulap menjadi sesuatu yang tujuannya bukan seolah permainan sandiwara. Bukan sebuah adegan untuk ditonton dan untuk dinikmati, tetapi semuanya dilakukan semata-mata untuk mendapat sanjungan dan tepuk tangan dari orang lain. Itulah munafik. Jadi mereka pada satu ahli Farisi, orang-orang Farisi, orang-orang Taurat pada saat itu, ya, dengan kedua agamawi mereka ini, ya mereka melaksanakan pemberian sedekah, dicanangkan, dang. Mereka mengambil peran sebagai orang agama. Mereka lakukan itu, tujuannya itu tadi, supaya dapat sanjungan, supaya dipuji. Itu dia munafik tadi. Padahal sebenarnya hatinya tidak memberi sedekah. Beda dengan aktor tadi. Kalau aktor tadi sah-sah aja. Karena dia ingin memuaskan mata penonton. Karena kalau filmnya enggak gimana ya ratingnya ya rendah. Ya kayak filmnya bioskop itu yang seperti saya nonton itu ramai sekali. Padahal saya nonton sore itu penuh. Biasanya sore kan jarang orang nontonnya kan, malas. Sore ramai orang penuh. Ya. Apalagi malam, tak dapat kursi kita. Ya. Ini agak beda dengan bioskop yang zaman dulu. Kalau zaman dulu ya enggak pakai kursi kan. Enggak pakai nomor kursinya. Pokoknya yang penting ada tiket masuk, mau lesehan enggak, mau di mana kah cepat-cepat dia dapat. Kalau ini kan ada nomor kursinya ya. Penuh, enggak dapat kursi sekali. Penuh, full. Ya. Sore pasti penuh juga. Ya. Tapi ini enggak. Dengan kedok agamawinya. Berperan. Tapi tujuannya cari pujian. Itu yang salah. Lanjut. Yesus mengajarkan dalam memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan bukanlah untuk mendapat sanjungan manusia atau untuk bangga terhadap diri sendiri, tapi untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Cukup hanya Tuhan saja yang tahu dan biarlah hanya Tuhan yang menjadi saksi satu-satunya dan tindakan memberi yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kita. Ya. Motivasi hati kita ketika kita melakukan ini. Ketika kita memberi sedekah. Ketika kita berdoa. Ketika kita berpuasa. Kita memiliki motivasi yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Sehingga apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi itu, kita akan mendapat upahnya daripada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang.